Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da sayyidil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil manam. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ba'di ayatil Qur'anil Karim wasiyatan bitaqwa minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi mawdi'in akhar wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha al-ayah. Wa akhiran ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Sa'adatul afadil yang kami hormati serta kami muliakan, para alim, para ustadzah beserta para sepuh dan seluruh pengurus, juga keluarga besar Majelis Taklim Muslimah Masjid Al-Falah Surabaya. Kita sangat berharap mudah-mudahan kita yang hadir dalam kesempatan pagi hari yang luar biasa ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan bersambung yang lebih baik lagi di akhirat kelak. Kita awali majelis kita dengan memuja serta memuji kehadiratnya, karena dia subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya sesembahan umat manusia dan seluruh alam. Ikrar syahadat kita la ilaha illallah, dengan seyakin-yakinnya kita yakin tidak ada Tuhan yang benar, walaupun banyak yang mempertuhankan selain Allah, maka tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita harus mengabdikan umur kita kehadiratnya dalam bentuk praktek-praktek ibadah atau amaliyah solihah. Maka untuk mengetahuinya kita harus ngaji, kita belajar, kita berkumpul, kita bermajelis. Dan mudah-mudahan dengan yang seperti inilah yang kelihatannya sederhana, yang sebagai rutinitas kita, namun setidaknya kita kecipratan bahkan mendapatkan kucuran kebaikan, yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tertata atau orang-orang yang teratur menurut agama, sampai pada akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Tidak lupa pula kita aturkan sholawat serta salam dumateng yang mulia junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan umat, beliau adalah pemimpinnya para nabi, beliau adalah utusan Allah bagi umat akhir zaman sebagaimana kita ini. Maka ketika kita beragama sudah dijelaskan oleh Nabi, sehingga tidak ada jalan ke surga kecuali Nabi telah menerangkannya, dan tidak ada yang dapat menjerumuskan ke dalam neraka kecuali Nabi sudah memperingatkannya. Marilah sekuat-kuatnya kita untuk kita kuatkan menjadi muslim yang ahli sunnah di dunia dan ahli syafaah di akhirat, mudah-mudahan serta pembalasannya adalah ahli jannah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami muliakan, melanjutkan rutinan kita wawasan kitabnya Syekh Abdul Latif Al-Ghamidi, yaitu seputar mi'at mukhalafah, yaitu mukhalafat nisaiyah, 100 dosa yang masih banyak diremehkan kaum wanita, ya. Yang di hadapan panjenengan ada bukunya
kita akan memasuki pembahasan dengan melanjutkan yang ke-11, meninggalkan dan berpaling dari kitabullah, yaitu kitab suci Al-Quran. Ini termasuk mukhalafat nisa'iyah allati taqau fil katsir minan nisa biadillatiha syar'iyyah. Kita berada di halaman 41, nggih. Betul Ibu? Jadi kita itu wajib untuk bersyukur memiliki kitab suci, kitab yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun, sehingga kitab suci Al-Quran ini adalah mukjizat untuk melemahkan musuh-musuh Islam. Dari sisi bahasa tidak ada yang mampu menandinginya, dari sisi isi dan maknanya tidak ada yang melampauinya. Bahkan kelihatannya banyak, memang luar biasa ribuan ayatnya, tapi tidak sedikit yang mampu diberikan oleh Allah kemudahan untuk menghafalkannya. Betul tidak Ibu? Bahkan di tengah-tengah kita ini ada yang hafal Quran kelihatannya. Insya Allah ya. Juz 30 atau 30 juz. Ya yang penting kita punya langkah ya. Kita bersyukur Allah memberikan kita kitab suci Al-Quran lewat Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wa afdhalu taslim, yang mana beliau dulu mengajarkan kepada sahabat turun-temurun sampai dengan detik ini. Sehingga Al-Quran itu wajib untuk dipegang, jangan sampai ditinggalkan. Makanya Nabi pernah mengancam, kata Umar bin Khattab, ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau bi akharin. Ini mudah untuk dihafalkan. Hadisnya pendek. Dengan kitab inilah Allah mengangkat sebagian orang, dengannya pula lah Allah menjatuhkan sebagian orang. Mengangkat yang berpegang teguh dunia akhirat, menjatuhkan mereka-mereka yang berpaling lagi meninggalkan. Ya. Dan Al-Quran itu punya sejarah panjang. Silakan dibuka halaman 41, kita lanjutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Demikian pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sejatinya Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang kurus badannya, kemudian berkata kepada orang yang membacanya, apakah engkau mengenalku? Jadi orang itu ditanya oleh Al-Quran yang seperti itu, apakah engkau mengenalku? Akulah yang selama ini engkau rela begadang di malam hari dan engkau rela haus di siang hari. Berarti demi Al-Quran orang itu mengorbankan waktu tidurnya sebagian untuk Al-Quran, dan mengorbankan waktu santainya sebagian untuk Al-Quran. Sehingga kalau malam tidurnya berkurang, kalau siang itu dia haus, tidak minum dalam rangka membaca Al-Quran. Dan dulu para sahabat Nabi itu kalau siang berjihad, kalau malam mereka itu adalah orang yang ahli Quran ya, orang yang ahli Quran, orang yang ahli sholat. Sehingga ibaratnya kalau pohon begitu mentelung meh tumbang, tapi kalau siang garang setengah mati, sehingga musuh yang dilawan itu ketar-ketir ya. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Selanjutnya, sesungguhnya setiap pedagang akan berada di belakang barang dagangannya, dan pada hari ini aku berada di belakang setiap penjual. Kemudian dia diberi kerajaan di tangan kanannya dan kekekalan di tangan kirinya. Selanjutnya disematkan mahkota yang indah di atas kepalanya dan dikenakan dua pakaian kepada kedua orang tuanya. Jadi orang yang ahli Quran itu sampai orang tuanya pun juga terlibat.
Makanya kalau kita belum bisa nemen apal, setidaknya putra-putri kita itu nanti harus ada yang apal. Kalau bisa semuanya, tapi kalau tidak memang yang berpotensi harus ada yang apal. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Tapi ya diimbangi Bu, mondok ngapal Quran mulai HP ini nggak prei ya. Ini pada mengeluh ini ustadz, ustadzah, musyrif, musyrifah mengeluh. Di pondok Pak Ustadz kita ajari Al-Quran murojaah, meh kata meh loh ya belum. Nah, insya Allah mungkin wangsul pun sudah rontok ya, karena memang faktor HP, apalagi selain HP. TV nomor TV ya. Kemudian yang semisalnya ya, kalau zaman dulu cuma gamebot, titit sekarang ini HP bisa menjangkau manapun. Orang pinter itu karena HP-nya bukan orangnya. Sehingga kalau dulu ilmu maknanya diresapi dengan hati yang kemudian memorinya itu ada dalam otak. Lek sani mboten, karek ndulek niku orang bisa alim. Betul tidak? Sani ki napa sing mboten enten HP? Selama kuota itu masih ada. Sehingga kalau kuota habis kiamat minimal. Ayo, yang kuotanya kosong kemudian ngaji ke Al-Falah hari ini, Bu. Coba angkat tangan. Nggih, kosong nggih. Barakallahu fiik. Kosong soalnya ngajine selak mlebu nih wau nggih. Tapi subhanallah jenengan nggih. Mudah-mudahan nanti dibelikan Bapak nggih. Jangan minta saya ya. Kita lanjutkan. Ketika kedua orang tuanya dipakaikan dua pakaian, di mana dunia beserta isinya tidak ada yang mampu menyamainya, saking utama dan mulianya. Sehingga keduanya bertanya, maksudnya orang tuanya bertanya, wahai Rabb, ya Allah, dari mana kami mendapatkan ini? Surprise kejutan kok moro-moro seperti ini. Dari mana nih ya Allah? Apa jawabannya? Dikatakan kepadanya, karena anak kalian yang telah mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi pengajar TPQ, TPA semuanya yang terlibat dalam Quran itu orang-orang mulia Bapak Ibu. Selama sabar. Dan ini mari untuk kita dukung. Moral material mari untuk kita dukung. Kalau kita tidak bisa ini, maka di situ ada kesempatan lain. Tidak bisa yang itu, di sana ada kesempatan yang lain. Mari untuk terus kita dukung. Untuk penyebaran Al-Quran yang mulia ini. Selanjutnya, sesungguhnya akan dikatakan kepada para pembaca Al-Quran pada hari kiamat nanti, bacalah dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau telah membacanya dengan tartil di dunia dahulu, karena kedudukanmu ada di ayat terakhir yang kau baca. Subhanallah. Apal susah, baca insya Allah tidak susah, karena belekak-belekuk itu bisa berkurang seiring sergep. Sehingga yang Ramadan tahun lalu insya Allah tahun ini sudah tidak belekak-belekuk lagi. Tapi lek 7 tahun Ramadan tasik belekak-belekuk memang ini enggak bersergep nggih. Ada indikasi tidak sergep. Ini asli nih ya. Betul tidak Ibu? Maka kalau kita membaca Al-Qur'an di hadapan kita sebelah kanan, meripat niku wis ngiwo. Betul tidak? Nanti akan semakin lanja sehingga surat apapun yang tingkat kesulitannya tinggi seakan-akan Al-Fatihah ngewes. Syaratnya apa? Sregep. Ya. Tapi walaupun pernah apal atau membacanya ngewes, kalau lama tidak seperti itu, sregepnya tidak ada, ya ada penurunan. Ya, pasti bakal ada penurunan. Sehingga kapan-kapan saya acak namanya tak tes tunggal-tunggal, tak bijine nggih ya. Insyaallah ya. Siap nggih? Nggih. Enggak sida wis siap ya. Selanjutnya, berapa banyak kaum wanita nyuwun sewu, ulama kita menyindir, tapi sebenarnya mengingatkan. Niki kagem kula panjenengan, bukan hanya kaum wanita, laki-laki pun. Soalnya wong lanang nu kadang wis kadung jadong, rokokan, ngopi, Al-Quran ketinggalan. Kalau malih HP-an dan yang lain, atau kalau punya ingon-ingon, nyawang ingon-ingon, Al-Quran ketinggalan. Betul tidak? Ya. Jadi siapapun. Tapi di sini disebutkan wanita nyuwun sewu. Berapa banyak kaum wanita yang gemar membaca Quran-Quran ya. Dulu kan ada zaman Quran ya, sekarang berkurang. Paling di sini Jawa Pos atau Surya. Majalah-majalah mode ya.
Modern apa mode? Nggih. Majalah-majalah selebritis. Ya, masih mengikuti? Mboten. Dan berbagai buku lainnya, namun tidak mau membaca Al-Quran, bahkan tidak mau memperbaiki bacaannya menurut kaidah yang benar. Sehingga setelah kita bisa membaca sambil kita menghafal, itu ada yang disebut dengan tahsin. Napa? Tahsin, memperbaiki bacaan. Yang keluar agar makhrajnya itu jelas, hukum-hukumnya terkait dengan tajwid agar pas. Sehingga tajwid itu memang sunnah kata Imam Hanafi, tapi membaca Al-Quran dengan benar itu tuntutan. Sehingga mempelajari tajwid itu harus ya. Kita tidak boleh bosan, kita hafal hukum, nun mati atau tanwin dan yang lainnya ini baca. Maka di sampul Al-Quran yang cetakan dulu itu sudah banyak rekapannya. Sekarang disederhanakan dalam banyak buku, termasuk ada yang belajar umi ya, belajar nomor malih dan seterusnya. Jadi nyuwun sewu ustadzah ya, biasanya seperti itu. Bisa jadi ada di antara kaum wanita itu yang mengikuti kursus komputer, kursus bahasa Inggris, dan kursus apapun yang dia curahkan segenap tenaganya di situ dengan berbagai macam pengorbanan. Namun nyuwun sewu kurang pas atau kurang mantep ya. Dibahasakan di sini tidak becus ketika membaca satu ayat pun dari kitabullah, malu mempelajarinya. Jadi sembarang kalir pinter tapi Al-Qur'annya mboten iki iman. Sembarang kalir pinter termasuk Al-Qur'an luar biasa. Tapi kalau tidak, Al-Qur'an jangan sampai kita ketinggalan. Masalah suara itu relatif, tapi makhraj tajwid itu bisa dipelajari, Bu. Masalah hafalan itu memang masing-masing kemampuannya berbeda, tapi membaca itu tidak ada masalah. Insya Allah mboten pedes sakniki niku. Di hadapan jenengan pirsani Qur'annya putih bersih, luar biasa. Bahkan sakniki sampule niku pink, ungu macam-macam ya. Kalau zaman dulu niku sampai mangkak-mangkak warna kuning diwaos pedes tulisannya jelimet mludrek. Ya, betul nih, cetakan-cetakan lama. Tapi mungkin dulu berkahnya memang banyak. Ya. Belum ada berbagai macam ujian sebagaimana sekarang. Sehingga zaman riyen niku HP niku angel nggih, paling wartel. Ya. Kemudian TV niku nggih paling hitam putih begitu loh. Sehingga sekarang memang banyak ujian, banyak cobaan. Dia menganggap hal itu adalah bentuk kemunduran dan aib baginya. Tidak mau fokus belajar, tidak mau memperdalam Al-Quran karena dianggapnya aib. Ini tidak boleh. Jadi ada sebagian orang punya mindset seperti itu. Kudungan ketinggalan zaman, ngaji wis ndak, usum, kemudian Al-Quran aib ini malan. Sekarang sudah internasional kok masih Al-Quran. Ini tidak boleh. Ini termasuk di antara bentuk mendustakan agama. Tapi menawi ngoten tasih enten. Ya. Di sebagian orang tasih enten. Lah ulama Arab ngomong enten berarti di Arab itu juga ada seperti ini, begitu. Bukan hanya di kita saja. Tidakkah dia mengetahui bahwa Al-Qur'anlah yang menjadikannya mulia di dunia dan bahagia ketika bertemu dengan Allah di akhirat? Utsman bin Affan radhiyallahu an menyebutkan sabda Nabi sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, mirip dengan hadis dari Abu Hurairah. Ada hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Di buku Iqra sampul bagian belakang nggih. Yang ada fotonya ya As'ad Umam ya. Yang itu ada hadis itu. Lah di sini riwayat Imam siapa ini? Imam Bukhari pada halaman 42 itu inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sama khairukum dengan inna afdalakum. Silakan artinya. Kula izin minum nggih. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sesungguhnya inna, Allah menegaskan dengan huruf takkid inna ini mabniun alal fathi. Ya, cara gramatika ilmu i'rab ngoten. Afdalakum yang paling mulia di antara kalian menggunakan isim tabdil. Man siapa saja.
laki perempuan tua muda sama, yang ta'allamal Quran, belajar Quran. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih belajar. Wa 'allamah, dan ngajar Quran. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ngajar. Sehingga mriki kula jenengan sami belajar sami ngajar. Ya, kita ini tidak ada yang unggul satu dengan yang lain. Allah yang akan menilai takwa yang ada dalam hati. Kita ini belajar berproses bersama. Menawi lepat nyuwun sewu, jenengan bisa mengingatkan. Menawi leres monggo dibeto wangsul. Ya. Karena yang kita kaji tiada lain tiada bukan, diantaranya juga Al-Quran. Selanjutnya, Anas bin Malik pembantunya Kanjeng Nabi meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sebagaimana ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah kitab Sunan. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Silakan Ustaz. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu?" Beliau bersabda, "Mereka adalah orang yang tekun mempelajari Al-Quran. Mereka akan menjadi keluarga Allah dan mendapatkan kedudukan khusus darinya." Jadi ahli Quran diantara keutamanya adalah ahlullah wa khassatuhu, keluarga dan yang diberikan kekhususan oleh Allah. Bukan berarti kemudian ini menjadi syirik, tidak. Ini secara maknawi bukan asli, karena dia tidak hidup bersama Allah. Allah itu zat yang tersendiri, maha suci, berpisah dari makhluknya. Tapi ini bentuk pemuliaan, sebagaimana kitabullah Al-Quran, sebagaimana Baitullah Ka'bah, ya, sebagaimana Nabiullah Kanjeng Nabi, begitu. Ini sebagai bentuk pemuliaan. Sehingga kemuliaannya orang yang ahli Quran, membaca, mengajar, mereka itu adalah keluarga dan yang diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu an, juga menyebutkan, Nabi bersabda sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, wa 'alaika bidzikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhuka fis sama wa dzikruka fil ard. Silakan. Hendaknya engkau berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, sebab ia adalah ruhmu di langit dan zikirmu di dunia. Nggih. Jadi zikir itu perintah yang ini relatif, namun ada kewajiban tertentu dan secara hukumnya sunnah. Umumnya seperti itu. Dan diantara bentuk zikir itu adalah membaca Quran, karena di situ kalamullah, banyak disebut asmaullah. Maka orang yang berzikir, orang yang baca Al-Quran, itu menjadi ruhnya di langit dan juga menjadi kebaikan dan pengingat di dunia. Ya. Yang dua hal ini nyun sewu tasih abot. Nggih napa nggih, Bu? Zikir kita paling ba'da salat atau membaca doa tertentu di momentum terbatas. Tapi secara umum kita ini dituntut untuk ingat Allah, lisan maupun perbuatan, lisan maupun hati. Sehingga saya itu pas pulang dari mana ya Pak, beduk-beduk pas kemis saking bea cukai ya, akhir bulan lalu, lewat perapatan Gedangan, di situ mesti kepala saya ngeluh, helman somu ongkep anget panas, temu truk-truk dan yang lain. Beduk jam 1 itu habis ngaji saya pulang ke rumah gitu, sepedaan motor. Ternyata di saat bludrek begitu ada tulisan di bak truk, dan ini sangat apresiatif. Walaupun tangan sibuk nyetir, lisan dan hati jangan lupa berzikir. Subhanallah. Lah ini bisa jadi karena buah pengajian. Tidak sebagaimana yang dulu saya lihat di Jembatan Layang Waru, sedia bibit bayi, mentolo tak totok ini. Ada yang seperti itu ya. Wes ini anak-anak ini ya. Sehingga mari semuanya ini serba mendidik agar kita bertanggung jawabnya nanti mudah. Sehingga ibu-ibu kalau bapak-bapak punya truk dan yang lain, tulisannya yang bagus-bagus ya, agar bernuansa kebaikan atau ajaan yang amar ma'ruf begitu ya. Jangan STMJ, sholat terus maksiat jalan, jangan gitu.
atau kutunggu jandamu, itu jangan. Nah, kalau kamu nggak betah nomorku masih yang lama, macam-macam ya. Ya, sehingga tak titeni begitu ya. Nah, ya. Selanjutnya ulama kita mengingatkan, jadi janganlah kita menjauhi Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah dan jalan kebahagiaan. Sehingga ada hadis yang lain dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan Rasul bersabda sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Ada pula Imam Tohawi menyampaikan dalam kitabnya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Sehingga perintah asalnya itu adalah wajib. Wala ta'kulu bihi, namun jangan mencari makan dengan Al-Qur'an, nyun sewu ya. Sehingga kita ini tidak boleh mentarif begitu ya Al-Qur'an ini. Tapi kita ini ya harus tahulah. Ya. Sehingga saya ini juga ngomong masjid, jadi yayasan ngangkati guru ngaji dan yang lain, itu kita memikirkan dan mempertimbangkan bersama. Soalnya enten murid-murid itu nyun sewu, memang ada anak-anak tertentu niku lek diulangi wangel. Ndak celuk bapake. Kula kan ngursus nih. Utawa ustadzae diceluk bengi-bengi kan ngajar, aman matur saya gitu kan. Pintu di sini nih, satu ustadzah menangani berapa? Ya kalau kita di sini orang dewasa kan lebih gampang. Pintu di sini anak ucul meluwayu, ketangkepe tempat wudu kali marbote cetuk ya. Nah itu repot emang. Jadi ada anak-anak tertentu yang berat penanganannya. Ini kita berikan himbauan. Kita berikan himbauan. Wala tastaksiru bihi, dan janganlah mencari kekayaan dengan Al-Quran. Jangan. Wala tajfu anhu, dan jangan pula berpaling dari Al-Quran. Wala taglu fih, dan jangan pula berlebih-lebihan dalam memperlakukannya. Ini pesan Kanjeng Nabi. Sehingga Al-Quran mari kita jadikan sebagai imam, kersane hujjatun lana wala alaina. Karena dalam hadisnya Imam Muslim ada dua kemungkinan di hari kiamat, Quran bisa menjadi penolong dengan memberikan syafaat, atau sebaliknya menjadi bumerang dengan melaknat. Ya. Maka mari Quran kita beli, Quran kita baca, Quran kita pelajari, Quran kita apalkan, Quran kita amalkan, dan Quran kita sebarkan. Allahumma ja'alna min al-Quran warfa'na bil Quran. Allahumma amin. Wasfa' lana yaumal qiyamati bil Quran. Allahumma amin. Terkait dengan Al-Quran insya Allah tidak ada masalah nggih. Hanya tugas kita yang butuh kita tingkatkan. Mari, waktu kita sebenarnya banyak, tinggal efektivitasnya. Dan saya mohon kepada para ibu, para ustadzah yang memang memiliki keahlian khusus dalam Al-Quran, jangan lupakan, baik keluarga, kerabat ataupun tetangganya, pun sampai jenengan bosan ataupun sampai jenengan aras-arasan. Ini kunci kebaikan. Ya, di antara kuncinya dakwah itu seperti itu. Kapan hari itu saya didayoi oleh jamaah pengen nyengdarkan pengajian gitu. Oh nggih, saya gitu kan. Akhirnya rawuh ke rumah saya. Kemudian istrinya kalau tangleti lah, ibunya ini iya Pak Ustadz, kami mengakomodir beberapa warga itu untuk kita bina, kita datangkan guru Quran, dan beliaunya juga bisa mengajari, alhamdulillah. Jadi semarak, di kampungnya itu semarak. Nah ini penting untuk kita hidupkan. Sehingga kalau di sini luar biasa, dimanapun juga luar biasa. Mari dimanapun kita ini jangan melupakan Al-Quran. Menginjak penyimpangan yang lain selain daripada akidah. Silakan dibuka halaman 47. Ketika akidah di halaman 14 itu sudah kita pelajari sampai yang ke-11. Mulai dari kemusyrikan sampai meninggalkan Quran. Sekarang penyimpangan atau dosa yang masih banyak diremehkan oleh sebagian orang, tidak menutup kemungkinan kaum wanita, ada di halaman 47 itu dalam ranah ibadah, yaitu enggan membayar zakat. Sedikit kita berbicara tentang zakat sebelum kita membaca kitab. Jadi zakat itu banyak sekali maknanya, Ibu.
Dari bahasa itu ada padanan maupun juga ada persamaan. Sehingga dari kata zakat itu artinya mensucikan, ngeresii. Ya. Sehingga ada ayat di surat Asy-Syams niku qad aflaha man nggih. Arti yang lain, menurut fikih zakat itu artinya adalah nama, berkembang. Sehingga wong zakat saya berkah. Ya. Maka dalam deskripsi secara fikih adalah kadar tertentu dari harta tertentu oleh orang tertentu kepada objek tertentu di waktu tertentu niku zakat. Semuanya serba tertentu. Mulai dari jenisnya, kepemilikannya, pemiliknya maupun objeknya serta temponya. Semuanya serba tertentu. Sehingga zakat itu tidak sembarang waktu. Ya. Lah zakat itu ada bahasa lain dalam fikih itu disebut sebagai sedekah. Lah zakat itu namanya sedekah wajibah. Cara saniki sedekah wajib, itu zakat. Adapun sedekah yang kedua hukumnya sunnah. Sedekah sunnah niku macam-macam. Ya infak, sedekah, kemudian Jumat berkah, malihnya. Bahkan mesem juga sedekah. Ya. Itu sedekah-sedekah sunnah. Ya. Lah zakat sendiri yang merupakan sedekah wajib itu ada zakat fitri atau fitrah dan zakat mal. Bahasa fikih itu sebenarnya bukan zakat mal tapi zakat amwal. Tapi kita biasa zakat mal. Akan kita temukan dalil perintah serta ancaman-ancaman yang serius bagi orang-orang yang menyimpang dalam aturan yang satu ini. Karena sebagaimana maklum kalau zakat itu adalah satu dari 5 rukun Islam, maka kalau orang yang mengingkari hukumnya ini bisa betul-betul keluar dari agama. Maka zaman Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi. Ya, zaman Abu Bakar As-Siddiq itu diperangi sehingga enggan membayarkan zakat padahal mampu. Imam Dhabi menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Syekh Abdul Latif berkata, jadi ulama kita ini berkata, yang ke-12 enggan membayar zakat. Harta adalah kepemilikan Allah. Ini harus kita maknai. Sehingga kula jenengan ini walaupun di atas kertas itu pemilik, jane sing dititipi. Betul tidak? Kalau ada yang mengambil, ikhlas napa mboten? Ikhlas lek bencana, tapi lek ketok wong sing jiko, ikhlas napa mboten? Ayo jujur. Ya, mungkin kita akan sedikit punya problem ya di hati ini. Tapi belajarlah. Memang ada sesuatu itu yang kita tidak akan memiliki untuk selamanya ya. Dan ketika sesuatu itu hilang atau sesuatu itu pergi, kita tidak bisa menggandolinya. Di antaranya harta. Sehingga harta ini bukan kebanggaan. Menawi enten tiyang kok sugi-sugian, sombong-sombongan, pamer-pameran, ini kelasnya sebenarnya dia kelas rendah. Ya, saya setuju. Soalnya semuanya itu Allah saged digoleki ngoten lho. Walaupun Allah itu memberikan takdir yang sesuai dengan keadilannya, tapi saged digoleki. Soalnya sugih niku 7 turunan, bar turunan 7 wis gak sugih. Wah, kumbian sugih. Lah saiki awakmu ngono, ya aku nomor 8 turunane. Ya. Katanya sih, walaupun bisa terus ya. Jadi bukanlah kebanggaan. Harta adalah kepemilikan Allah secara mutlak. Makanya pada hari kiamat nanti hancurnya semesta tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Allah menitipkan kepada kita untuk dilihat atau diuji bagaimana kita memperlakukannya. Sehingga niki mek titipan ngoten lho. Betul tidak Ibu? Semuanya ini titipan. Ya. Kalung, gelang, mas-masan, HP, sepeda motor, mobil sembarang kalir yang saat ini dengannya kita bisa memakai atau menggunakannya titipan. Ya, titipan. Bahkan surban kula ini titipani maratuwa kan. Kayak iya. Apakah kita akan menunaikan hak-haknya atau justru hati kita
gandrung mencintainya. Apa yang dimaksud dengan mencintai harta benda? Diletakkan di hati sehingga dia berani menabrak agama. Niku waya sholat, nyun sewu waya sembayang. Kok si abodonya nih sehingga sembayangnya nomor sekian. Ini berarti cinta harta atau mboten? Tapi lek diomongi sampean kok gedonyan cinta harta ngamuk. Ya. Dan ini bentuknya banyak itu. Termasuk wayahnya ngaji, termasuk wayahnya ibadah, termasuk wayahnya macam-macam. Mari untuk kita kurangi cinta dunia. Yang walaupun cara tabiat kita ini cinta dunia. Terus terang nih. Secara tabiat itu manusia semuanya cinta dunia. Kula panjenengan sami kita ini cinta dunia. Enten napa ngoten mripate ijo. Ya. Enten napa tangane itu wis pengen gatel ya. Enten napa dan seterusnya. Ini maklum lumrah, tapi kita batasi. Caranya boleh ndak? Ya. Nanti kalau sudah menjadi miliknya kewajibannya sanggup ndak? Ini harus ada peraturannya. Akhirnya kita hanya mengumpulkan harta tersebut namun tidak mau menginfakannya. Kita bisa menjadi bakhil untuk mengeluarkannya. Padahal kalau kita mau menginfakkan, justru harta tersebut akan mendapatkan rahmat, penuh berkah, berkembang dan bertambah. Niki survei membuktikan, matematis tidak bisa menuliskan atau menjangkaunya, sehingga hukum alam ini kadang membingungkan, sehingga agama itu menjadi solusi. Ngekei sudo tapi kok malah tambah, kelangan biasa bingung tapi zakat kok malah hati ini tenang dan adem, betul tidak? Misalkan Masjid Al-Falah sedang bangun, ada macam-macam berapapun akan diterima. Adewe bantu niku wonten rada ayem hati. Alhamdulillah ya Allah. Titik niki mampu kula tapi mugi-mugi mengke saged dados suatu ten akhirat ya. Dengan niat-niat yang khusyuk, niat-niat yang tulus. Itu hati ini tenang. Orang sekaya apapun kalau tidak mau berzakat kepada kerabat atau tetanggane niku cetil setengah mati, niku sebenarnya sedang tidak tenang. Misalkan viral di medsos, di samping rumahnya pas dia rumahnya tingkat 7 misalkan, ada warganya yang kelaparan atau ada tetangganya yang kelaparan, terus mambu dulur menisan sampai gizi buruk belum kali kulit, terus viral. Kemudian Pak RT-nya ternyata mundur, nggak bisa diwawancarai, nggak tahu kemana, dan pihak terkait nggak ada. Pertama kali tetangganya diketuk, jenengan menapa mboten sumerap? Lah duka, isin mboten ngoten. Nggih. Nate mboten insyaallah ya. Mari kita ini untuk punya empati pada saudara kita. Sehingga sekaya sesugih apapun kalau tidak berbagi bukanlah kebahagiaan. Saestu niki. Sehingga titik akeh niku disyukuri. Ya. Titik akeh kita ini harus bersyukur. Allah berfirman, menegur dan mengancam siapapun yang dia tidak patuh dengan aturan agama, diantaranya tidak mau mendermakan sebagian hartanya untuk kebaikan. Ada di 2 ayat surat atau bangi ayat 34 dan 35. Ini Allah mengancam ahli kitab dulu, para tokoh-tokoh mereka seperti itu, nyeleweng dalam masalah dana diantaranya. Kita lihat surat At-Taubah surat keberapa Ibu? 9. Ayat pinten wau? 34, 35. Nggih. Langsung dari awal nggih Ustaz. Yes, ya. Jangan yang di buku nggih. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Kemudian, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nggih, barakallahu fiik.
Jadi dua ayat ini peringatan sekaligus teguran dan ancaman, dan Allah membocorkan bentuk siksa nanti. Makanya tidak main-main, kita tidak boleh kemudian dalam masalah harta itu keliru, apalagi salah kaprah, sehingga nyuwun sewu menawi bapak titip nggih jenengan aturaken. Ya. Karena perempuan itu ikut suaminya, ganjarannya bersama. Kilo bu wae zakat, kilo bu wae infak jenengan aturaken. Walaupun ada isu besok barang-barang mundak. Nggih napa nggih? Saestu niki. Siap nggih? Nggih. Pak mau sing sakmene tangan wis tak labu sesuk tak tambahi. Jangan isu-isu ya. Karena mundak ini kadang mboten roh moro-moro mundak dhewe ta niki. Ayat 34. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil oleh Allah dan harus merasa terpanggil. Inna katsiran, Allah membocorkan sehingga Nabi itu tahu karena diberikan wahyu oleh Allah. Dulu kebanyakan begitu loh. Minal ahbar, tokoh-tokohnya Yahudi, waruhban, tokoh-tokohnya Nasoro, layak kuluna amwalanas bil batil. Mereka makan harta orang dengan cara yang salah. Ya. Lah sehingga potensi tokoh, potensi orang yang besar, yang menjabat maupun yang alim dan yang lain sebagainya itu terhadap barang yang salah itu juga besar, ujiannya berat. Ya, karena biasanya dititipi, diamanahi ngene apa nggih? Kula nanti titipi wong duit 10 juta, ini kula kayakne wedi kula. Titipi 500 nggih kula kayakne kula wedi. Ya. Sehingga kadang lek dititipi kula sangone arek-arek pas ngaji satusan seneng, ini dititipani wong Pak Enle. Korek-korek kula sangoni, kadang itu dititipani wong ya. Karena orang itu menitipkan. Sehingga kalau nitipkan apa akadnya nggih kula terami, kula damel ngoten. Ini nitipi ngeten saya ini. Kalau saya tidak mampu, saya hubungi, saya kembalikan atau saya salurkan ke tempat yang lain. Cek selamat. Ngedeni Bapak sekalian. Duit niki barang panas gak terus gampang pindah tangan, nggih napa nggih? Nggih. Saniki niku lho ya Allah, cepet pindah tangan. Saestu niki. Nggih. Sehingga mudah-mudahan nanti hari kiamat mboten enten duit. Duit entek pesane. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka-mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah, yaitu berusaha untuk menyimpangkan kebenaran ini. Waladina, ingat, dan orang-orang yakni zuna yang menyimpan adzaba emas wal fiddata perak, walayunfikunaha, dan tidak menginfakkannya fisabilillah di jalan Allah, fabasyirhum, berikan kabar gembira. Napa? Bi adzabin alim, siksa sing nemen. Tak dikabari tapi siksa. Sehingga mereka itu terancam disiksa di dalam neraka karena mereka tidak mau melaksanakan kewajiban dari titipan Allah berupa zakat. Kalau tidak sampai pada taraf zakat, minimal infak atau sedekah. Ini mboten. Ya. Ini dalam rangka kita introspeksi kersane kita ini tidak terkena ancaman ayat niki. Selanjutnya bentuknya yauma yuhma, pada hari ketika dipanaskan alaiha fi nari jahannam, di atas mereka itu di dalam neraka jahannam, berarti terancam masuk neraka jahannam. Fatukwa biha, disetrikakan dengan harta yang dipanaskan itu tadi, jibahuhum, batuknya, wa junubuhum, lambungnya, wa duhurum, dan gegernya. Batuknya diconyok, wetenge diconyok, terus gegere ditonyok. Niki ulama-ulama ngendikan ngeten, kenapa kok batuk kemudian lambung dan juga geger niki terancam? Karena kalau orang pelit itu biasanya nuwun sewu batuke pertama mengkerut, yang kedua terus melengos, makane lambunge, kemudian yang ketiga berpaling, gegere tok tinggal ngali. Niki ciri khas orang medit. Ulama ada yang mentafsirkan begitu ya. Kok guyu jenengan niki ya. Mudah-mudahan bukan kita. Ini kena dijajal nih ya. Mudah-mudahan bukan kita. Kapan-kapan lu tak dolan jenengan ya. Nyilih duit ya. Selanjutnya, hadza, inilah makanastum, apa yang selama ini kalian simpan li anfusikum, untuk pribadi kalian. Fadhuku, maka rasakanlah, makuntum, apa yang kalian taknizun selama ini simpan. Rasakno we. Jadi ini ancaman yang serius agar kita waspada dan antisipasi. Mari kita jalur di arah yang tepat.
Termasuk dengan ngaji seperti ini kersane kita ini muncul jiwa-jiwa kedermawanan bahkan menjadi pelopor di tempat kita masing-masing. Kembali ke buku. Ya, halaman 48. Apunten loh kalau bahasa kasar ini saya. Abu Dzar menyebutkan sebuah hadis sebagaimana ada dalam riwayatnya Imam Muslim. Beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya bahwa mereka akan mendapat setrikaan di punggungnya lalu keluar dari lambungnya dan setrikaan di tengkuknya lalu keluar dari dahinya." Disetrika gegere sing mlempuh wetenge, disetrika napa niki? Tengkuk, gitoke sing mlempuh bathuke. Kita kan tidak pernah mengalami. Ya, naudzubillah. Naudzubillah min syarri dzalik. Kapan hari saya setrika keconyok linggire Philip sing cilik niku kan enteng niku setrika favorit. Bah, panas sih jamaah ya. Tapi kula batin. Nggih. Soalnya lek krungu bojo kula mangkane setrikane kok ora gelem ora ngandel. Ya, saya biarkan tak meneng tak empet ya. Tapi kalau perempuan nyetrika terus keconyok ini ganjaran karena berbakti kepada suaminya. Tapi saya belajar untuk mandiri. Walaupun setrikaan kula niki elek tak setrika. Alhamdulillah saya ini punya istri yang ahli packing nggih. Pundi-pundi kula mboten ngerti menawa cepak ngoten. Jenengan nak ngoten nggih. Nggih, yang istiqomah ibu ya. Jadi memang laki-laki itu serba semrawut, ibu-ibu itu rapi. Ini takdirnya memang seperti itu ya. Ini jenengan pertahankan. Mudah-mudahan nurun kepada putri dan mantu panjenengan nanti. Ya. Sehingga hidup ini agar selalu terjamin. Ya. Sehingga lek ngaji barang sing rapi jangan kelombrot ya. Dari Thauban disebutkan pula hadis yang lain yang diriwayatkan dalam kitab Mawaridud Dham'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan simpanan setelah kematiannya, maka harta simpanan tersebut akan dirubah menjadi ular besar botak pada hari kiamat nanti. Sehingga lek dunyane mboten dijakati, mboten diinfaki, terus mati, nanti itu akan dirubah oleh Allah menjadi ular yang botak pada hari kiamat. Lah jenengan browsing ya, botaknya ular itu tanda lek upase mandi. Dan saya percaya, lek mboten jangan jajal. Saya sih langsung percaya kalau ada ucapan seperti itu ya. Jadi ular itu semakin botak meling batu, niku pasti semakin mandi. Ya, katanya seperti itu. Tapi yang memang betul wong ula banyu ndak botak, lek nyokot hanya sebagaimana minting. Sehingga enggak ada bisanya yang mandi. Tapi lek kobra, king kobra apalagi. Ngeri-ngeri begitu memang batuknya ini botak, bisanya itu semakin mandi. Lah harta yang dirubah oleh Allah wujudnya menjadi ular itu tadi memiliki 2 titik hitam di atas kedua matanya yang akan selalu mengikuti sang pemilik harta sehingga diikuti. Lantas dia pun bertanya, siapa kamu? Ular itu menjawab, aku adalah harta simpananmu yang telah kamu tinggalkan kepada orang setelahmu, yang tidak dijakati, tidak diinfaki. Ular itu akan senantiasa mengikutinya sehingga berhasil menelan tangannya dan mengoyak-ngoyaknya, kemudian akan diikuti seluruh anggota tubuhnya yang lain, digubet, dicaplok. Naudzubillah min dzalik. Hadis sahih ini. Ya. Ini hadis sahih. Sedangkan dari Abu Hurairah dalam riwayatnya Imam Bukhari ditampilkan yang ketika Nabi mentafsirkan ayat 180 di surat Ali Imran Ibu. Nah, ini ada ayat yang lain ya. Ayat ini juga sebagai ultimatum mereka-mereka yang masih enggan dalam masalah zakat maupun infak. Wala yahsabannalladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum. Bal huwa syarrul lahum saytawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Monggo Ustaz. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka.
Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okay. Ayat 180 yang artinya seperti itu disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang dikaruniai oleh Allah harta namun tidak menunaikan zakatnya, dia tidak mau tahu dan pura-pura tidak tahu, maka harta tersebut akan dirubah menjadi ular besar yang botak, yang punya 2 titik hitam di atas kedua matanya nanti pada hari kiamat itu. Ya. Yang selama ini ular itu binatang yang sangat kita hindari karena kita takut, betul tidak Ibu? Okay. Ya kalau di kota insya Allah ular jarang, kecuali yang pelihara piton atau macam-macam. Tapi kalau di pedesaan tertentu ada ular hijau, ularnya ndek buntutnya abang, ini nyokot mandi. Orang ngari itu kasihan, makanya kalau jenengan makan daging ke restoran ingat, di balik kenikmatan yang sedang kita nikmati itu jangan lupa untuk kita bersyukur dan kita merasakan betapa perjuangan orang di sana. Kuatah wong ngusapi tapi mboten dibelah nggo mangan. Hanya untuk menutup kebutuhan hidup. Damel nyekolahne anak, damel kemudian bertahan hidup, tumbas beras macam-macam. Awak dhewe bisa beli steak, bisa beli sate, bisa beli gulai dan yang lain. Tanya pedagang sate, jarang mereka makan sate, dijual. Kita yang beli. Betul tidak Ibu? Okay. Selanjutnya, ular tersebut akan dikalungkan di leher pemilik harta itu. Ular ini gubet gulu. Ya. Kemudian memakan dengan kedua tulang rahangnya, mangap nyaplok begitu. Lantas berkata, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Kemudian Nabi membaca firman Allah yang ada di ayat 180 surat apa? Ali Imran. Artinya sekali-kali janganlah mengira orang-orang bakhil dengan hartanya, bahwasanya hartanya itu adalah menjadi kebaikan dengan kebakhilannya. Ditolak oleh Allah, sebenarnya tidak, itu adalah keburukan. Harta yang mereka peliti selama ini akan dikalungkan kelak dari kiamat di lehernya. Dan kepemilikan Allah lah segala apa yang ada di langit maupun di bumi. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini pesannya Allah Subhanahu wa taala, tanbihan li ibadih, sebagai bentuk peringatan kepada seluruh para hamba-hambanya. Jangan salah ketika kita mengelola yang namanya harta. Kemudian ulama juga berkata, wahai sekalian para wanita, hendaknya masing-masing menyelamatkan diri dengan cara menunaikan hak-hak Allah dalam harta. Sebelum dia datang bersama hartanya, lalu memberati timbangan keburukannya pada hari kiamat. Maka hendaknya introspeksi dalam harta, jangan-jangan dia hanya menanggung hutang, sedangkan orang lain justru yang meneguk untungnya. Sehingga artinya apa? Bukan utang ke utang, tapi dia tidak zakat, tidak sedekah, tidak berbagi maupun yang lain. Ya. Sehingga jiwa-jiwa sosial dan yang lain ini mari. Ya. Sehingga kalau memang zakat itu ada yang fitrah pas Ramadan, itu ada yang mal kapanpun, itu ada sedekah dalam bentuk apapun silahkan. Bahkan sedekah ini kalau memang orang Islam sudah terkantor, kok kena yang tidak Islam ya tidak apa-apa. Termasuk diantara daya tarik untuk mendapatkan dia bisa jadi. Sehingga kalau zakat mal itu ada di surat At-Taubah ayat 60 Ibu. Siapa saja objeknya ini kita lihat di surat At-Taubah ayat 60. Surat yang ke-9 nggih. Ayat pinten wau? Nggih. Silakan Ustaz, artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf,
untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berjihad di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nggih. Ayat 60. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara, hanya untuk orang-orang fakir. Jadi sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat dalam arti zakat mal. Jadi orang fakir itu orang yang tidak punya pendamelan apalagi untuk hidup. Ini kita berikan uluran tangan. Kita sebagai warga masyarakat maupun pengurus lingkungan maupun kita sebagai warga masjid dan pengurus masjid, kita harus punya kepekaan. Karena kita nanti dari kiamat juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita ketahui. Lembian kayak sampai luwe kok ora kok kei gitu. Kita akan terbawa-bawa. Yang kedua, untuk orang-orang miskin, untuk menambah hidupnya, bisa makan tidak bisa, karena memang tidak cukup. Wal amilin, juga untuk para amil yang memang dinon-dinon lek diangkat untuk menjadi pengurus zakat. Ya. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilembutkan hatinya. Bisa mu'alaf, bisa orang yang mau mu'alaf, atau bisa orang yang untuk menarik datangnya mu'alaf. Ini boleh-boleh saja. Dalam fikih seperti itu kata ulama. Selanjutnya yang kelima, wafir riqab, untuk pembebasan budak. Nah, zaman sekarang susah budak ini. Kemudian yang keenam, wal gharimin, untuk orang-orang yang terlilit utang, bukan karena gaya hidup tapi memang untuk kebutuhan yang darurat. Nanti utang damel operasi, jangan bantu. Ya, ada yang seperti itu. Selanjutnya wa fi sabilillah, dan untuk berjihad di jalan Allah. Nah, termasuk jenengan sakniki zakat, karena zakat malnya jatuh, terus setelah diakomodir disalurkan kepada saudara kita yang ada di Palestina, boleh. Karena ada fakir miskin, ada para korban, ada pula yang berjihad, silakan. Ya. Wa bani sabil, dan juga untuk ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan untuk kebaikan. Faridatan minallah, itu adalah ketetapan Allah. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu diterangkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ibu-ibu yang kami muliakan, yang terakhir ada sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasul berkhutbah menyampaikan sabda, ya ma'asyiran nisa, au ya ma'syaron nisa, wahai sekalian kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah. Sehingga sedekah kalau wajib ya zakat. Walau min khuliyikunna, meskipun dengan gelang perhiasan kalian. Jadi lek teng trempol kemerincing hinak-hinuk ya, itu ya dikurangi agar nanti hisapnya itu lebih ringan. Teng trempol gelangin jenengan. Halo Ibu. Ada yang sampai dicucing nih soalnya nggak sedeng ya. Ada yang sampai anu ya, ya disimpan. Nanti jatuh temponya dikeluarkan sebagiannya itu sebagai zakat, karena ada zakatnya. Kalau belum sampai zakat, ya kita sedekah. Ya. Termasuk yang liontine hinuk-hinuk, ditokne neng jawabane kudung. Ya. Fa inna kunna, karena sejatinya kebanyakan kalian itu aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah, menjadi penghuni neraka jahanam pada hari kiamat. Ini sanes kula lho sing ngaturaken, tapi dawuhipun Kanjeng Nabi. Sehingga wanita yang akan masuk neraka jahanam diantaranya dia tidak mau berzakat, tidak pula mau bersedekah. Naudzubillah. Okay. Jadi wanita itu enggak boleh pelit, enggak boleh medit, enggak boleh cetil, tapi boleh irit.
boleh hemat, tapi jangan kenemenan. Mungkin akhirnya menjurus kepada pelit, bakhil, cetil, kikir, macam-macam. Ya. Dengan dalih hemat, ya tidak boleh. Ya. Semuanya ini harus diperhitungkan. Insya Allah tidak ada di antara kita mudah-mudahan. Allahumma amin. Kita lanjutkan keutamaan sedekah. Ya. Kersane tambah mantep. Jadi para ulama itu memberikan motivasi keutamaan sedekah. Perlu kita ketahui ibu-ibu yang berbahagia, sebagaimana dalam bahasan kitab 100 dosa ini yang ke-12 adalah enggan membayar zakat atau sedekah, sehingga sedekah atau zakat itu punya porsi tersendiri yang ini ibadah memang bagi sebagian orang itu masih sulit karena kebanyakan orang itu digandoli oleh harta hatinya itu. Kenapa ini dikatakan sulit? Ibadah tapi kelangan, sehingga orang zakat itu berkurang, orang sedekah niku nggih berkurang. Ndak ada orang zakat engko tak jaluk maneh, atau orang sedekah engko tak jikuk neh. Ya namanya kita ini punya tabiat tidak mau kehilangan, kalau bisa tambah. Ya. Maka ini menjadi ujian. Ini yang disebut dengan ibadah maliyah, ibadah yang melibatkan harta atau materi. Maka kita harus belajar ikhlas bagaimana kita buang hajat. Sudah disiram hilang, kita meludah sudah dibuang hilang. Jangan kita minta kembaliannya. Demikian pula ketika kita beribadah secara maliyah. Dari sedekah enggak ada sugih, nyatane dikit saiki ya. Kita tidak boleh seperti itu. Ibadah maliyah. Maliyah itu nisbat pada ibadah tadi karena menggunakan tak marbutoh. Di antara keutamaan sedekah yang pertama, orang yang bersedekah itu adalah ahli surga. Ini yang pertama. Jadi orang yang bersedekah itu ahli surga. Sehingga di surga itu ada yang disebut dengan babu sodakoh, pintu sedekah. Ada di satu ayat dari surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya kalau tidak salah ayat 35, Ibu. Itu Allah akan mengutip beberapa golongan yang memang punya karakteristik ibadah-ibadah tertentu ya. Surat apa Bu? Al-Ahzab ayat pinten? Nggih. Golongan ke-7 kalau tidak salah ya. Dari sekian banyak golongan. Silahkan artinya Ustazah. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Okay. Pahala yang besar itu temu di swarga ya. Jadi dari 10 golongan Allah menyebut yang ke-7 nggih niku. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang yang mutasaddiq ngetokaken sing digadai. Dia ini berdermah, berbagi, entah zakat, entah infak dan yang lainnya. Laki maupun perempuan, maka pembalasannya a'adallahu lahum. Allah menyiapkan bagi mereka magfiratan, ampunan. Ya, Allah menyiapkan ampunan. Wa ajran azima, juga pembalasan dengan ganjaran besar dimasukkan ke dalam surga. Maka dari sini ibu-ibu yang berbahagia, dulu itu kan ada cerita disebutkan dalam kitab Sunan oleh Imam Tirmidzi.
Ada wanita itu yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ra'aina illa lirijal. Ma ra'aina illa lirijal." Wahai Rasul, titik-titik niki kok wong lanang mawon. Wong wedok niki kapan gitu lah. Setengah meri kaum wanita itu. Kok mesti wong lanang dhewe katut. Lah sing wedok niku diwongne kapan? Ya. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya ayat ini sehingga mboten muslim tok tapi muslimah, mboten mukmin tok tapi mukminah, mboten mutasodik tok tapi mutasodikoh. Mantep napa mboten jenengan? Mantep. Sehingga kita ini tidak dianaktirikan dalam Islam. Jenengan nggih sangat dianggap bahkan dimuliakan. Okay. Selanjutnya yang kedua, selain sedekah itu akan mengantarkan ke surga. Yang kedua, sedekah itu menjadi pelebur dosa-dosa. Nggih dalil ayat niku wau. A'adallahu lahum maghfiratan. Tapi ada hadis yang lain. Disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Nabi itu bersabda, "Ittaqillaha haitsu makunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Sehingga bertakwa ini ya sepanjang waktu, setiap kesempatan, yang hukumnya wajib napa sunah? Wajib. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Serta iringilah perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan salah itu. Lah di antara makna kebaikan itu sedekah. Isuk mau kok dosa ya Allah, sore tak sedekah ya Allah, mugi-mugi angsal ngapura. Pareng. Ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan yang terakhir bergaul dengan manusia dengan budi pekerti yang luhur atau berakhlakul karimah. Yang ini sudah mulai ada penurunan. Ini juga penting. Sehingga orang yang bersedekah itu dosa-dosanya itu diampuni, berguguran, mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, sedekah itu menjadi pembuka rezeki dan berkah. Ya. Sedekah itu menjadi pembuka rezeki dan berkah. Kan ada hadis riwayat Imam Muslim, mana kosot sodakotun min malin. Tidak ada ceritanya harta itu habis gara-gara sedekah. Kan ini tidak masuk akal juga. Wong kelong ngomong sok tidak habis ya Rasul. Tapi nyatanya itu ada. Kita tidak nutut berpikir ke sana, tapi nyatanya itu ada. Makanya ketika Allah berfirman di satu ayat ya, di surat Al-Baqarah. Jenengan lihat ayat 270 berapa begitu loh. 270 berapa? Halo. 270 berapa? 276. 276. Silakan artinya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nggih. Jadi harta itu kalau tidak baik berkahnya tidak ada, termasuk riba. Harta itu kalau baik insya Allah berkahnya ada, termasuk diantaranya lewat cara sedekah. Sehingga sedekah itu akan subur. Maka diantara maknanya sedekah itu akan menjadi sebab terbukanya pintu rezeki dan keberkahannya. Sergap sedekah tapi kok mboten entek-entek ini ada. Sehingga saya sering bertanya kalau ketemu dengan orang yang orang-orang menganggap kok sukses, mesti saya tembak. Jenengan bangun apa? Setelah saya urak-urak baru ngaku kula bangun langgar. Ya. Jenengan nyekolah nih sinten? Setelah diurak-urak ngaku nyekolahkan anak di sana siapa begitu loh, menanggung. Jenengan apa kemudian baru diurak-urak ngaku. Yang itu kalau bisa mari kita amalkan. Ya. Kita tidak pengen di dunia ini sukses artinya sampai bergelimang tidak, tapi setidaknya kita tidak kurang. Dan niat kita ketika Allah memberikan lebih untuk semakin meningkat berbaginya. Nggih napa nggih? Tapi pun sampai supe loh ya. Biasanya niat di awal niku lupa di akhir, betul tidak? Ya Allah mungkin lek sugih kula tak ngeten, barang wis sugih dereng ngoten. Dosa napa mboten? Nggih. Sing dosa sinten?
Nggih tiange ya. Mudah-mudahan bukan kita. Yang namanya cita-cita ya. Nomor berapa saat ini? Yang keempat. Berikutnya, sedekah itu menjadi solusi atau kafarat hukuman. Artinya sedekah itu menjadi salah satu penebusan dosa. Ketika ada orang bermaksiat tertentu, ada perintah dalam agama itu sedekah. Bisa dengan bersedekah ini, bisa dengan membayar itu, bisa dengan memerdekakan budak, atau bisa dengan memberikan makan siapa dan seterusnya. Itu memang ada dalam agama. Sehingga tidak diganti sembahyang tidak, tapi sedekah. Tidak diganti kajiyo umroh tidak, tapi kayak ono mangan iku begitu. Ini ada dalam agama. Itu yang disebut dengan kafarat. Sehingga keunikan sedekah itu seperti itu. Maka cara tidak langsung Nabi itu memaklumatkan ibadah kepada Allah jangan melupakan nilai sosial. Kepada Allah secara vertikal kita harus bagus. Kita memupuk akidah, keyakinan, ketauhidan kita. Tapi akhlakul karimah kepada yang lain ini termasuk juga hal yang bagus. Di antaranya beribadah tapi nilainya sedekah. Sehingga sedekah itu maknanya adalah ibadah. Selanjutnya. Nomor berapa Ibu? 5 atau 6? 5. Nggih, aman. Saya tak minum. Saya khawatir ngantuk jenengan ya. Soalnya sudah lebih 1 jam. Sehingga setengah jam yang lalu itu daya tangkap kita sudah berkurang. Karena ketika mulai tadi jam 9 lebih sedikit di angka ke-8 40 menit itu sudah mulai nglewes. Tapi kok jenengan tasik ajek itu subhanallah ya. Kula wis ceramah ping 3 sampai saat ini gini ya. Sehingga sudah berkurang saya ini. Tapi saya kalau tidak ketemu dengan jamaah itu memang ada yang lupa. Sehingga kalau saya ketemu alhamdulillah memori itu bisa balik terus eling. Maka para pakar itu menyebut membaca dan juga menyampaikan alur pikiran itu bisa menghidupkan kembali sel-sel atau memori-memori yang melapuk atau mulai usang. Sehingga jenengan ngajar, jenengan ngomong ini tambah, insya Allah tambah ini. Itu namanya mengasah. Kita kembali yang kelima. Di antara keutamaan sedekah berikutnya adalah sebagai perisai dari api neraka. Artinya penghalang masuk neraka. Sedekah kersane mboten nyemplung neraka. Itu ya boleh, ya ikhlas wong karena Allah. Tapi kalau dengan itu riya, ya ini nggak boleh. Ya. Maka ketika Nabi itu menyebutkan hadis yang panjang, ini riwayatnya Imam Bukhari, ada sebuah lafadz yang menyampaikan was-shadaqatu junnatun. Sedekah itu adalah perisai. Bahkan dalam hadis yang lain juga disampaikan was-shadaqatu tudfiul khati'ata kama yudfil ma'unaro. Maka secara logika itu sangat gamblang sekali. Sedekah itu bagi dosa-dosa bisa menghapuskannya ibarat air yang memadamkan api. Moro-moro nggih mati begitu. Jadi tadi kembali kepada sedekah adalah perisai. Maka saking Rasulullah itu betul-betul meneladankan kesedekahan ini. Beliau itu kalau dititipi orang, beliau itu tidak pernah merasa tengang. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Ibu, beliau Kanjeng Nabi ini ba'da asar itu tidak zikir. Langsung kemudian melangkah ke jamaah, mengambil sesuatu di rumah disedekahkan. Ditangleti kali jamaah ketika matur, "Napa ya Rasulullah? Ono titipan aku ra penak." Yang kadang sebagian umatnya ini senang dititipi terus titipan iku awet ngoten. Berarti dilihat niku angel, betul tidak? Padahal cuma titipan. Lah kalau beliau punya sendiri juga tidak kalah sedekahnya. Kalau Ramadan memang melebihi badai yang bertiup sangat kencang, tapi hari biasa pun juga luar biasa. Makanya disebutkan itu Rasulullah menghimbau, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, ittaqun nar walau bisyiki tamroh. Di kondisi bagaimanapun tetaplah bersedekah walaupun hanya dengan separuh butir kurma.
duwene siji disigar, siji dimam, sijine dikekne tiyang. Cara sakniki duit 2.000, duit 5.000. Cara sakniki permen sitok ndil. Cara sakniki nasi sak bungkus. Ya kurang lebih lah. Mungkin bagi kita itu sangat sederhana, tapi bagi orang lain betapa nilainya. Betul tidak, Ibu? Kita hidup di negara yang insya Allah banyak orang bisa makan, tapi di negara tertentu ya Allah. Enten sing mengais-ngais dan bekas-bekas, sehingga enten roti sing ditutuli gagak niku dipundhut, dimam, dimploki. Nggak sampai ke sana kita ini. Ya. Sehingga sedekah itu betul-betul luar biasa, bisa menjadi penghalang dari neraka. Sehingga orang semakin banyak sedekahnya semakin selamat. Ya, semakin selamat. Terakhir nomor berapa? Nggih. Sedekah itu bisa menolak bala atau penyakit. Ya. Sedekah itu bisa menolak bala atau penyakit. Memang di Al-Quran secara eksplisit tidak disebutkan lafadz atau dalilnya. Tapi ini pengamalan dari orang terdahulu sampai dengan detik ini dikutip oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Ada wadawa nih. Sehingga dari kalangan orang soleh kaum salaf terdahulu itu ya seperti itu. Lenten piyambake sakit utawi dereke sakit atau siapapun, ini bisa jadi sedekahnya yang kurang. Terus sedekah nggih enten sing langsung waras. Lillahi ta'ala Allah memberikan kesembuhan. Sehingga ada buku yang berjudul Keajaiban Sedekah. Nyenan tumbas. Nyenan lihat penyakitnya nopo atau sedekahin nopo. Bisa jadi itu kita tiru dalam rangka kita ini pengen untuk beribadah sekaligus berbagi. Keajaiban sedekah. Ya, ada buku yang berjudul Keajaiban Sedekah. Bahkan Ibnu Mas'ud itu memandang kalau pas pulang ke rumah istrinya sedang rodok begitu ya. Cara sakniki nggih rodok merengut. Ya. Kemudian anaknya rodok rewel. Berarti ada satu maksiat atau ada yang kurang untuk disampaikan. Piyambake sedekah. Ya, piyambake sedekah. Tapi ya jangan nembak orang. Wah aku keju kabeh ya sedekah kurang sedekah sampean yo tambah nanti salah tompo. Piye kabare Mbak? Iya iki opname, kurang sedekah ya. Lah ini menyakiti. Jadi nyari timing yang bagus kita ini ketika menyampaikan sesuatu. Awak kok keju ya Mbak? Ya ditukokne apa ngono? Aku ya tahu ya. Terus lah kok bapak arek-arek ngedumne apa lho kok mari ya. Ya gobloki tapi dakwah itu ya. Ada orang seperti itu. Saya ini sering gobloki orang tapi akhirnya dakwah. Ya. Ketika ada orang sambat genten kula sambati. Ketika orang tanya genten kula tangleti kula ceritani. Sehingga saya enggak mau ceramah. Kadang enggak usah ayat enggak ini ya. Kemudian kula omongi begitu. Akhirnya oh iya ya Pak Ustadz ya ternyata lah iya. Kula enggak ada musibah, mari kena musibah jane ya. Waduh musibah ini. Akhirnya yang awalnya sedih jadi guyu. Ya. Tujuannya menghibur saya, minta hiburan malah menghibur saya. Kalau damel seneng ya. Agar agama ini tidak angker begitu ya. Sehingga sedekah itu memang bisa menolak balak dan juga menyembuhkan penyakit itu bisa. Ada hadis tapi ini simpang siur ya. Validitasnya itu ulama simpang siur. Saya pernah hafal hadis ini, dawu mardokum bisodakoh. Obatilah yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ini ada yang mengesahkan. Ya, hadis ini ada yang mengesahkan. Sehingga itu di antara obat bisa menjadi penawar sakit. Misalkan kita mertombo kok belum dapat, dengan segala tombo yang halal, yang dilegalkan, bisa jadi dengan sedekah nanti bisa nyamper atau bisa langsung sembuh, bisa jadi. Sehingga mari ini untuk kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan sehingga niatnya kita ini untuk mencari rezeki dengan berikhtiar yang sungguhan dan maksial itu kersane saged tambah berbagi, tambah sedekah. Soalnya enggan bersedekah itu diancam masuk ke dalam neraka. Maka wanita pun memiliki dosa yang mudah-mudahan kita tidak, yaitu mi'at mukhalafah yang ke-12 tarkuz zakat wasodaqah. Enggan untuk berzakat maupun bersedekah. Naudzubillah min syarri dzalik. Saya kira sampai di sini dulu, kurang 5 menit. Kalau mungkin 5 menit ini ada yang disampaikan, saya persilahkan atau mungkin diceritakan seputar pengalamannya, monggo ibu-ibu sekalian. Sudah ada penanya ini Ustaz. Nggih, monggo Ibu.
Ibu sinten niki? Ibu Rini. Nggih, Bu Rini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengarkan dari Buya Yahya, kalau punya hutang itu kita tidak boleh bersedekah. Itu gimana Ustadz? Nggih. Ya, yang pertama itu, yang kedua, kalau dapat warisan apakah wajib disedekahi? Itu aja singkat. Nggih. Niki nembe angsal warisan jenengan iki ya. Nanti main ke rumah Ibu Rini nggih. Traktir insyaallah Ibu. Ketiban warisan ya. Nggih, alhamdulillah. Di-share nanti alamatnya. Jadi kalau kita masih punya hutang, apakah jangan bersedekah? Ini memang kalau hutangnya itu kecil, ya harus segera kita bayar. Tapi kalau dengan membayar kita mampu terus bersedekah akhirnya hutangnya belum terbayarkan, ya jangan. Tapi ada hutang yang memang nanti ada kurun waktu atau temponya, sedekah tetap jalan. Ada yang punya utang rumah atau kendaraan atau apa, kan itu punya hutang ya. Itu tidak menghalangi kita sedekah, tetap jalan sedekahnya. Karena itu memang sudah ada temponya gitu. Sehingga semuanya itu ada tuknya masing-masing. Nah, yang penting niki warisan itu apakah wajib sedekah? Nggih mboten. Nggih pokok sedekah. Tidak wajib tapi ya sedekah lah. Juga tidak ada ukurannya tertentu. Misalkan dapat warisan 500 juta, tak sedekah 1.000 ini ketidikan. Sedekahe pinten Ustaz, wis sak ikhlase, nggih 1 juta, 2 juta, nggo masjid 1 juta, nggo tangga 500, nggo kemudian yang di jalan dan yang lain 300 enggak apa-apa 2 juta, atau mungkin diniatkan 10 juta. 500 tuh kelong 10 juta juga enggak kroso begitu loh ya. Nah 10 juta ini dihitung yang kiranya itu memang tepat sasaran dan mudah-mudahan berkah gitu. Soalnya kalau kita kehilangan atau kurang, kemudian sedekah ini akan ada cerita untuk kita itu tidak getun. Tapi 500 tadi terus kurat karet, belum sampai sedekah ini yang kita akan menyesal gitu. Mugi-mugi kita istiqomah nggih. Sehingga jangan lupa ya kalau dapat warisan sedekah nggih. Tidak harus berapa, yang penting sedekah, tapi ya jangan titik wong warisan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Mau tanya Pak Ustadz. Nggih, Ibu sinten niki? Dina. Nggih, Bu Dina. Bu, Mau tanya Ustadz, gini, ada orang itu punya saudara janda, Nggih. ya, tetapi dia itu mementingkan memberi sedekah kepada anak yatim, Nggih. tidak mendahulukan saudaranya. Itu bagaimana Ustadz? Nggih. Matur nuwun. Barakallahu fiik. Ya diajak ngobrol pertimbangannya nopo kok anak yatim lebih didahulukan nggih. Karena sedekah terbaik itu untuk kerabat. Apalagi kalau membutuhkan gitu. Kecuali janda tadi itu mengkaya raya usaha besar ya misalkan. Nah, ini nyedekah anak yatim tidak apa-apa, tapi kalau sama sangat membutuhkan ke kerabat. Dan sedekah terbaik itu pada keluarga. Maringi anak bojo ini sedekah pun sampai getun. Sehingga kalau misalkan nanti malam istri ngajak belanja, ada yang ngajak mam nopo, sedekah Pak, sampaikan ya. Niki nggih nambah rezeki nyeneng nih ya. Makanya kalau istri saya ngomong saya nggak berani nolak ya. Ngaji pernah saya batalkan. Soalnya tumbas nopo begitu. Ngaji ini perai ya. Nampak Ustaz iki malah bahaya ya Ustaz itu. Pernah saya batalkan. Ya. Pernah saya batalkan. Jadi tadi itu pertimbangannya nopo ya. Kalau memang punya sudut pandang yang itu benar ya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, janda itu sangat utama. Ngomongnya di depannya saudaranya itu gitu loh, dengan seperti kayak bangganya gitu loh Ustadz. Nggih, pripun Ibu. Jadi begini, saya bersedekah kepada anak yatim gitu. Padahal saudaranya di Demet itu istilahnya jandanya janda yang enggak berlebihan gitu loh. Jandanya itu mampu? Enggak mampu. Maksudnya ya enggak berlebihan gitu loh. Ya itu kurang pas. Ya sudah bagus sedekah, tapi sedekah itu bukan kebanggaan. Iya, betul. Terus bukan apa ya? Setel hidup yang nanti anu-anu tidak. Bukan. Sedekah itu ya wis pokok ibadah lah, anggap aja hilang, titipan Allah. Wong kita ini hanya kelewatan jeneng saja, itu milik Allah yang disedekah itu. Itu milik Allah. Sehingga mohon untuk diingatkan dengan nantinya akan ada pertanggungan jawab. Nantinya akan ada pertanggung jawab.
sehingga kepada anak yatim benar, tapi ada prioritas juga. Kalau bisa anak yatimnya ya dapat, saudaranya ya dapat, yang janda tadi gitu loh ya. Nggih. Tapi prioritasnya ada begitu. Nggih, ngoten. Assalamualaikum, Begitu. Pak Ustadz mau tanya. Nggih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau orang Niki yang yang tanya mana Ibu ini? Oh nggih, namanya Ibu. Bu Erna Nggih, Bu Rini, Bu Dina, Bu Erna. Nggih, silakan. mau tanya, kalau orang sudah meninggal dunia itu apa masih dizakati? Nggih, mboten. Nggih. Jadi orang yang meninggal dunia itu mboten dijakati, mboten disolati. Kemudian Maksudnya membayar zakat? nggih mboten, mboten. Oh, enggak. Mboten. Tapi kalau sedekah boleh. Sedekah boleh. Sehingga begini, orang yang meninggal dunia itu dia boleh diwakilkan ibadah yang sifatnya maliyah, bukan yang jismiyah. Sehingga tak nyolati wong wis mati mboten, tak mosoni wong mati mboten, tak anu mboten. Tapi kalau ada sedekah itu memang hartanya orang mati enggak apa-apa. Atau tak haji badalnya orang mati, pokoknya ini sudah ya enggak apa-apa begitu. Begitu. Tapi kalau zakat tadi tidak, Ibu. Nah, sedekah. Ya, Kalau makasih, zakat tidak, Pak karena Ustadz. zakat itu nyuwun sewu, zakat itu ya. Di antara kewajibannya adalah orang yang Islam, yang orang itu memiliki harta dan dia ini masih hidup. Lek mati nggih mboten. Mboten. Ya mudah-mudahan zakatnya yang sudah itu menjadi kebaikan. Wallahu a'lam. Nggih, silakan Ibu. Ibu sinten nih? Gantian nggih Ibu dulu. Tapi waktunya habis ya mboten apa niki. Wedi kula lek dielekne panitia ya. Assalamualaikum Ustadz. Nggih, Ngapunten, waalaikumsalam saya mau warahmatullahi. bertanya tapi temanya melenceng sedikit karena ini kebetulan ada permasalahan. Ibu siapa ini? Saya Ibu Yolan. Nggih. Ini kan biasa di rumah itu kan ada acara arisan, Nggih. Ustadz. Nah, arisan ini biasanya di luar musola, jadi ada Nggih. ruangan gitu. Nah, ini karena suatu alasan minta di dalam musola acara arisannya itu, dan ini warga itu ada yang non muslim. Nggih. Dan acaranya ini untuk acara temanya make up, belajar make up pripun Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung kula nggih. Kula niki bukan takmire, bukan ini jenengan nembung ke saya, ini repot. Karena hukumi. Ya, Ibu mungkin punya usulan atau punya, kalau memang di situ sebagai punya otoritas, silahkan diperbaiki. Sehingga di luar itu ya enggak masalah ya. Di luar yang penting tetap teduh begitu ya. Dikasih kipas, kasih ini, hidangan juga tidak berubah, di luar enggak apa-apa. Kalau memang harus di dalam tadi acaranya itu ya yang baik, kemudian yang bukan Islam tadi itu ya jangan dimasukkan ya, begitu. Untuk meminimalisir. Tapi ewoh pekewuh karena serba ngemong jenengan nggih. Barakallah. Saya enggak bisa memberikan soalnya bukan takmirnya saya. Nek masjid kula omongi nggih. Begitu Ibu. Wallahu a'lam. Nggih, silakan. Ibu yang niki riyen. Kok banyak yang tanya nggih? Ini bukan majelis ulama jenengan niki. Nah, ini kalau salah saya enggak ikut-ikut loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan, mau, Ibu. Saya mau tanya Ibu Pak sinten? Ustadz dengan Ibu Nani. Ibu Nani nggih. Iya. Nggih. Saya mau tanya Pak Ustadz, hukum mengambil hak anak yatim itu apa ya? Nggih. Barakallahu fik. Jadi hukum mengambil hak anak yatim niku haram. Aklu malil yatim niku haram. Sehingga Allah melarang dalam surat Al-Isra. Juga disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadis termasuk dosa besar. Makanya dalam kitab Al-Kabair itu ada memakan harta anak yatim begitu Ibu. Tapi adik ini pun buatan yatim insyaallah ya. Jika kita amal terus kita omong-omong ke semua orang Nggih. itu gimana ya hukumnya? Jadi kita ngamal terus cerita ngoten nggih. Ya. Kalau kita bisa menjaga diri dari riya dan noda-noda di hati mboten apa. Nyeritani cek nulari. Lah itu biasanya orang di rumah atau yang memang junior-juniornya. Tapi lek niku wau cerita niate kebanggaan, niate pameran, apalagi diabadikan lewat medsos dan yang lain dengan niat yang tidak-tidak,
mungkin bisa rusak begitu, bisa rusak. Tapi kita harus menahan diri untuk menghukumi orang lain. Awakmu riaan gitu tidak. Mboten nggih. Barakallahu fiik. Matur suwun. Nggih. Dados binikmah. Boleh nggih, boleh. Dados Assalamualaikum binikmah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Nurita. Nggih, Ibu. Saya ingin tanya itu Ustaz, 3 tahun yang lalu saya pensiun dari pekerjaan. Nggih, Dengan berjalannya barakallahu waktu ini, uang pensiun itu ketika saya terima uang pensiun saya sudah berzakat 2,5% dari pendapatan itu. Nggih. Lalu dengan berjalannya waktu itu masih sisa uang itu, apakah saya harus berzakat lagi? Itu yang pertama. Nggih. Yang kedua, waris. Saya punya harta waris Nggih. sudah 1,5 tahun. Ini belum berupa apa masih utuh. Saat itu sudah saya zakati. Apakah 1,5 tahun ini masih Nggih. perlu dijakati lagi? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hartanya berkah, warisannya berkah, Ibu. Nggih. Dan nanti juga meninggalkan warisan ya. Jadi begini, zakat itu kalau sampai nisab, walaupun sudah dijakati ya zakat malih. Dengan haul batasannya itu 1 tahun hijriyah, bukan masehi. Demot-demot pendak tanggal pinten. Oh Ramadan pas tanggal 17 ya niku terus. Ya, atau sebelumnya juga boleh, jangan setelahnya. Nanti khawatir dosa menahan harta itu, nggih. Jadi begitu Ibu. Kalau dihitung malih tasik sampai nisab ya zakat pas haul niku begitu. Wallahu a'lam. Jadi bukan sekali seumur hidup tapi berkelanjutan begitu. Ngoten hartanya. Sampun niki? Nggih. Masih ada. Sudah habis nggih atau saya tutup jenengan maju ke sini aja nanti ya. Biar yang lain kalau ada perlu kan Ya Ibu ya. Baik, selayaknya majelis wallahu alam bisawab, pangapunten lepatipun. Salam datang Bapak masing-masing. Mari kita usaikan dengan baca istighfar majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.